Jadi kita memang, saudara, saat ini kita lagi, ya minggu ini kan sudah bisa fokus ya. Kita akan undang Ibu Koni dan teman-teman lagi ya yang lain. Semoga Israel long live, panjang umur. Ya. Terus ya ini kan HTS kan musuhan sama si ISIS kan yang di Suriah ini. Iya, tapi dia ini kan sempalannya Al-Qaeda, tapi dia terkoneksi dengan si ini. Jadi tetap bahaya si HTS ini, bukan musuhan loh dia loh. Sempalannya. Ya. Berarti siapapun yang menang tetap aja bahaya buat Israel lah. Aduh, susah juga. Tetap bahaya. Makanya kita mendukung Israel masuk ke dalam sana. Di depan publik. Ini kan goblok, ajaran goblok, pemerintahan goblok lah model kayak begini. Itu. Ya, itu Pak Paul minimal. Luar biasa ini, memang kalau sudah urusan pusing, Pak. Jadi kita memang, saudara, saat ini kita lagi, ya minggu ini kan sudah bisa fokus ya. Kita akan undang Ibu Koni dan teman-teman lagi ya yang lain supaya bicara. Selama ini kan kita hampir 2 bulan tak tinggal ya, karena saya persiapan macam-macam. Nah, ini dalam minggu-minggu ini kita fokus, kita mau siapkan lagi, kita gempur terus. Saya yakin nanti saya optimis sekali dengan Prabowo ini ya, saya optimis sekali. Teman, kalau Anda tidak ikut teriak dan tidak ikut memviralkan video ini ya nggak kedengeran, saudara ya. Prabowo kan, pemerintah itu tetap butuh suara akar rumput supaya dia bisa mengeksekusi programnya. Sehingga sehingga suara ini kan seakan-akan melegitimasi apa yang dia lakukan, termasuk untuk membuka kedutaan besar Israel. Sebab ya, kalau kita harus support, Pak, nggak ada pilihan lain untuk saat ini, karena secara konstitusi itu 5 tahun. Kita nggak mau model yang jalanan. Kalau jalanan ya ketemunya model yang rigid nanti. Ya. Itu satu. Itu akan membangkitkan muslim-muslim yang nggak punya kemampuan. Wah, itu ngambil tuh Ali tuh bisa bikin apa namanya model-model demokrasi jalanan begitu ya. Kita nggak mau. Kalau memang mau selamatkan, kalau mau pun demokrasi jalanan, ya udah mendingan berdiri aja masing-masing, pecah. Ya, mendingan bubar. Seperti Pak Prabowo bilang 2030 pecah, ya silakan, mendingan pecah. Ngapain bubar sekalian? Kan lebih besar. Papua lebih besar 2 kali Jawa mungkin itu, ya, gede begitu. Jadi Jawa itu kecil, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kita termasuk orang yang sabar sejak 55 ya, nggak egois. Berbeda nih dengan muslim-muslim, terlalu egois, semuanya apapun yang dari hasil Papua, hasil di Kalimantan, kayu, tambang semua diambil ya. Di Jawa ini semua dikumpulin, Jawa sentris ya, apalagi kalau pemimpin-pemimpinnya Jawa semua itu. Kita harapkan si Pak Prabowo ini kalau kita lihat mulai dia lebih adil minimal ya. Kalau bilang korup ya susah, udah korup bergenerasi-generasi, mesti hilanginnya nggak gampang. Tetapi minimal yang kita ini dia mau lakukan ada keadilan, persatuan dulu. Itu yang mesti dijalanin. Kalau enggak persatuan, nggak ada keadilan, nah itu yang terjadi perpecahan, yang terjadi seperti di Suriah ya. Orang nggak ada yang mau ya. Yang ada kritik malah dibantai begitu. Nah, jadi kita harapkan ya Prabowo tetap jalan. Nah, kalau masalah pembukaan ini ya itu perlu waktu semakin banyak muslim-muslim dicerahkan bahwa selama ini Islam lah yang jadi biang onar, ajarannya lah yang biang onar, yang selalu dipakai Israel ya, yang ingin memusnahkan Israel, menghilangkan Israel dari peta dunia, termasuk si piagamnya Hamas ya, jelas-jelas pendirinya seperti itu. Ikhwanul Muslimin yang model-modelnya seperti HTI, orang-orang khilafah ini. Nah, ini yang dipakai Islam-Islam dungu, ustadz-ustadz ulama-ulama yang dungu itu ya, yang pakai ayat-ayat barbar abad 7 dan 8 itu
yang dipakai untuk di zaman sekarang. Ya lu mau ngelawan negara yang udah maju, negara Amerika, Eropa, NATO yang lebih maju secara persenjataan. Ya ada lu mau dibantai sama dia sehari juga habis itu jutaan orang. Ya, cuman kan dia bisa mengkontrol diri negara-negara model seperti itu ya. Dibantai pun paling cuma 20-100 ini sekali ngerudal. Dia mau ngebantai lu pakai nuklir sehari sejam aja habis itu. Bukan hanya nggak punya kekuatan apa-apa, Turki aja nggak bisa apa-apa. Nah jadi ini semakin mereka ngerti bahwa Amerika, Eropa, NATO begitu, Israel ya negara-negara non Muslim itu masih bisa mengkontrol diri, berbeda dengan negara-negara Muslim. Kalau dia punya senjata nuklir modelnya seperti kayak si Iran, hancurlah dunia, kiamat udah bisa perang-perangan itu nuklir. Ya nggak bisa mengkontrol diri model si siapa tuh ulamanya Khamenei itu mimpin ya, orang-orang agama ini kan orang-orang IQ jongkok semua itu ya. Ya itu Pak Paul. Iya, betul. Makanya sekarang bagaimana kalau kita mau main koboi-koboi nggak ada menangnya apa urusan sama mereka. Jadi kita ya gampang kalau mau dihabisin media. gampang Pak. Iya kalau mau di koboi-koboyan gampang, satu hari aja negara Muslim musnah dari muka bumi ini kalau mau dinuklir. Iya bubar. Kalau main koboi-koboi, kalau kita niat bernegara ya nggak bisa begitu. Kalau kita mau niat bernegara ya harus dengan cara yang itu tadi, yang elegan, dengan media yang baik. Makanya ya kan? Muslim itu selalu dia sekarang, kondisi sekarang mengharapkan iya chaos, perang dunia ketiga lah, chaos lah. Nah, karena itu dia ambil kesempatan kepala supaya mereka cuma isinya chaos saja. Nah, supaya antar negara non Muslim perang, seperti Rusia Ukraina, Rusia nanti dengan Amerika, China dengan Eropa, Amerika, NATO lah begitu chaos. Nah, dia ambil untung karena dia nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa ngompor-ngomporin doang bisanya, ya nggak punya kemampuan. Nah, dari situ dia ambil alih. Nah, sama sekarang dengan pelemahan si Rusia, nah, mungkin saya rasa Arab Saudi, CS semua itu akan lihat-lihat lagi, termasuk Turki. Wah, gue nggak bisa nih terlalu menggantungkan kepada Rusia. Ya kan selama ini sekarang kan mulai berbalik tuh semenjak Ukraina itu ke Rusia ya, kepada si Putin, dibaik-baikin lah si Putin sebagai hero-nya Muslim. Nah, tetapi saya rasa nih dengan pelemahan ini lama-lama mulai keok lagi dia nih. Waduh, gue jangan sampai salah langkah nih. Giliran gue menggantungkan diri kepada Rusia, begitu dihajar Amerika, Eropa, ambruk lah gue. Ya gue nggak bisa mimpin lagi. Ya semua itu, termasuk MBS pun juga mungkin akan takut-takut juga nanti itu ya. Jadi dia akan mikir ulang. Nah, saya rasa akan seperti itu begitu. Nah, tetapi yang pasti Iran udah pasti makin ditinggalkan, makin hancur. Apalagi kalau nanti embargo ekonominya ala Trump mulai ketat lagi. Ya kalau nggak diserang ya, kecuali sengaja nih perang lagi dengan Israel. Nah, itu lebih mantap itu, lebih cepat itu ya. Kalau HTS saya rasa sih masih kecil kuantitinya. Tapi kalaupun dia mau ngelawan, ya hajar udah, silakan sekalian diberesin. Jadi yang ada biarin di situ kelompoknya fraksi ini Kurdistan yang lebih memimpin. Akhirnya demokrasinya ya kembali pemilu yang lebih demokratis begitu ya untuk semua kelompok yang ada di Suriah begitu. Nah saya rasa itu. Tapi kalau ideologinya Islamnya konservatif ya oke-oke aja, tetapi jangan sampai, nah itu kalau sampai terjadi pembantaian lagi model kayak ISIS ya pasti Amerika, saya rasa NATO semua Eropa pasti turun tangan. Amerika mau turun tangan ke Suriah ya karena ada ISIS, pembantaian orang yang sadis begitu ya, kelompok-kelompok minoritas tanpa pandang bulu, pokoknya nggak mau masuk Islam dihajar, dibunuh, diperkosa, dirampok ya, model kayak itulah junjungannya. Nah itu problem itu ya. Nah ini Pak Andi mau bicara. Pak Andi, Pak Paul Dere tadi yang ngacung ya, Pak Paul Dere ya, hilang nih Pak Paul Dere nih. Mana nih Paul Dere? Oh hilang Pak Paul Dere malah nih. Lanjut Pak Andi. Wah ini malah udah naik ya, udah 900 ini. Oke.
Yang tadi belum bicara siapa aja nih, kita panggil satu-satu. Ellen ya belum bicara ya, Bu Ellen ya. Bu Ellen, tapi udah pergi nih Bu Ellen. Ya, balik lagi ya, saudara. Anda harus teriak, bantu viralkan video saya, ya, bantu viralkan. Potong-potong, saudara ya. Cara memviralkannya jangan semua satu blok begitu, udah bagus. Anda potong-potong, ya. Anda potong-potong statement orang-orang tertentu, itu kayak si siapa itu, April Wahyudi, itu loh ya. Kalau TikTok saya kan, ini besok saya mulai TikTokan lagi ya, saudara ya. Besok saya mulai TikTokan lagi. Itu dipotong-potong yang rapi, saudara ya. Terus, apa namanya, habis dipotong-potong, terus dikasih background. Jadi kamu nggak kena ini ya, nggak kena ban sama YouTube, nggak kena strike. Ini bisu-bisui Islam, silakan bisu-bisui. Aduh, kangen di TikTok, nggak muncul-muncul. Iya, gimana? Hampir 2 bulan saya pontang-panting. Saya tiap hari nyetir 2 jam bolak-balik ya 4 jam. Gila. Ya, aduh, Pak. Ya udah, Pak Paul. Kita tunggu keramaian di TikToknya. Nanti kita bikin heboh lagi nanti. Harus. Bikin runyam lagi ntar di TikTok. Iya, harus. Iya. Ya sudah, semoga Israel long live, panjang umur. Ya. Terus ya ini kan HTS kan musuhan sama si ISIS kan yang di Suriah ini. Iya, tapi dia ini kan sembalannya Al-Qaeda, tapi dia terkoneksi dengan si ini. Jadi tetap bahaya si HTS ini, bukan musuhan loh dia loh. Sempalan. Ya. Berarti siapapun yang menang tetap aja bahaya buat Israel lah. Aduh, susah juga. Tetap bahaya. Makanya kita mendukung Israel masuk ke dalam sana. Siap. Ya udah. Oke, gitu aja Pak Paul. Saya singkat aja. Saya tunggu besok ya di TikTok. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi siapa tadi baru masuk ya?